khususnya kelas 5 Jupiter. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Untuk hari ini materi kita adalah mata pelajaran fikih. Kita akan membahas tentang zakat. Namun sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita dan pengetahuan yang baik. Berdoa, disilakan. Terima kasih. Sudah siap anak-anak menerima materi untuk hari ini fikih? Ya, harus semangat dan harus selalu siap untuk menerima materi pelajaran apapun yang disampaikan oleh Bapak ataupun Ibu. Baiklah, anak-anak sekalian, untuk bab fikih terutama semester 1 ya, di semester 1 ini nanti kita akan mempelajari 3 bab ya. 3 bab yang akan kita pelajari di fikih semester 1 kelas 5. Bab yang pertama kita akan membahas tentang zakat. Ya, di situ nanti ada pengertiannya, kemudian ada macam-macam zakat dan ada penilaiannya. Bab 1. Bab yang kedua nanti kita akan mempelajari tentang zakat fitrah. Ya, di situ kita akan membahas tentang pengertiannya, kemudian macamnya, caranya, bagaimana waktunya, kapan, itu di bab kedua. Nah, yang bab ketiga nanti kita di fikih yang terakhir di semester ganjil ini kita akan mempelajari tentang infak dan sedekah. Apa itu infak? Apa itu sedekah? Satu persatu akan kita pelajari di semester ini. Baiklah, untuk yang bab 1 yaitu tentang zakat, nanti akan kami jelaskan tentang apa pengertian dari zakat, apa saja macam-macamnya, dan siapa saja yang harus mengeluarkan zakat. Nah, anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya, Budala akan menampilkan video pembelajaran tentang zakat. Saya minta anak-anakku sekalian menyimak dengan baik apa isi yang ada di dalam video ini. Terima kasih anak-anak. Selamat menyaksikan video berikut ini. Zakat termasuk ke dalam rukun Islam yang keberapa ya? Ya, zakat termasuk ke dalam rukun Islam yang ketiga. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, keempat puasa, dan kelima ibadah haji. Sebelum masuk ke materi, anak-anak harus mengetahui terlebih dahulu istilah-istilah yang ada di dalam zakat. Yang pertama ada yang disebut muzaki. Muzaki artinya adalah orang yang memberi zakat. Kemudian ada istilah mustahik. Mustahik adalah orang yang menerima zakat. Yang ketiga ada istilah nisab. Nisab itu artinya batas kepemilikan harta atau batas minimal harta. Kemudian ada yang disebut dengan haul, yaitu batas waktu kepemilikan harta. Misalnya sudah dimiliki selama berapa tahun, apakah 1 tahun, 2 tahun, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, yang akan kita bahas pertama adalah mengenai pengertian zakat. Zakat secara bahasa berasal dari kata zaka, yang artinya bersih, suci, dan berkembang. Secara istilah, zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada mustahik dengan beberapa syarat tertentu sesuai dengan syariat Islam. Nah, apa sih hukum zakat? Zakat hukumnya adalah fardu ain, yang artinya wajib untuk diri sendiri. Dalilnya terdapat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus sholata wa atuz zakah. Artinya,
dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, perintah zakat ini berulang di dalam Al-Quran sebanyak 32 kali. Maka begitu pentingnya zakat untuk ditunaikan. Kemudian selanjutnya, mustahik zakat. Masih ingat tidak tadi mustahik artinya apa ya? Ya, mustahik artinya orang yang berhak menerima zakat. Di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60, Allah menjelaskan mengenai siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Arti dari Quran Surat At-Taubah ayat 60 ini adalah, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jadi, mustahik zakat yang disebutkan di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60 ini jumlahnya ada 8. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada yang disebut dengan fakir. Fakir maksudnya adalah orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali. Jadi fakir ini tidak punya pekerjaan, ya. Mereka tidak mempunyai penghasilan, maka disebut fakir. Yang kedua, ada yang disebut miskin. Kalau tadi fakir tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Kalau miskin mempunyai pekerjaan namun tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan amil. Amil itu adalah petugas penerima dan pengelola zakat. Jadi ketika anak-anak membayar zakat, misalnya ke DKM, nah DKM tersebut disebut dengan amil. Kemudian yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf artinya adalah orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, ada yang disebut dengan gorim. Gorim artinya adalah orang yang berhutang atau mereka menyambung hidup tapi bukan dalam hal kemaksiatan. Kemudian yang keenam, ada yang disebut dengan rikob. Rikob ini artinya hamba sahaya atau orang yang belum merdeka atau budak yang harus dimerdekakan. Nah, kemudian yang ketujuh, ada yang disebut fisabilillah. Fisabilillah ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Contohnya seperti guru yang mengajar di pelosok yang tidak dibayar. Nah, itu termasuk ke dalam fisabilillah. Atau orang yang sedang berjihad, ya, itu juga termasuk ke dalam fisabilillah. Kemudian yang kedelapan, ada yang disebut dengan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil artinya adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau biasa juga disebut dengan musafir. Nah, kemudian macam-macam zakat. Zakat terbagi menjadi dua. Ada zakat fitrah dan zakat mal. Yang akan kita bahas hari ini adalah zakat fitrah. Zakat fitrah artinya adalah zakat yang wajib dikeluarkan untuk membersihkan jiwa setiap muslim yang memiliki kelebihan harta dan dikeluarkan pada bulan Ramadan. Hukumnya adalah fardu ain, wajib untuk diri sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat fitrah yang pertama adalah Islam. Jika orang tersebut beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun dewasa, maka wajib membayar zakat fitrah. Kemudian syarat yang kedua adalah berpenghasilan cukup. Kemudian bagaimana nih kalau anak-anak kan belum memiliki penghasilan? Nah, untuk anak-anak ditanggung oleh orang tua. Nah, syarat wajib yang ketiga adalah masih hidup. Jadi orang Islam tersebut masih hidup sampai akhir Ramadan, ya, selama di bulan Ramadan masih hidup. Kemudian selanjutnya, apa sih yang dikeluarkan untuk membayar zakat fitrah? Nah, harta benda yang dikeluarkan berupa makanan pokok. Bisa beras, jika kita makanan pokoknya beras. Atau jika makanan pokoknya kurma, boleh kurma.
Atau jika makanan pokoknya gandum, boleh juga gandum. Atau seperti orang di Cirende misalnya ya, anak-anak makannya sagu, berarti bayar zakatnya menggunakan sagu. Berapa jumlah yang harus dikeluarkan? Nah, jumlahnya sebanyak 1 sok atau 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Ya, jadi 1 sok itu setara dengan 3,1 liter, setara juga dengan 2,5 kilogram. Selanjutnya, boleh tidak jika zakat ini dibayarkan dengan uang? Nah, boleh asal setara dengan jumlah makanan pokok sebanyak 2,5 kg atau 3,1 liter. Nah, kapan waktu untuk membayar zakat fitrah? Ada 3 waktu. Ada waktu yang diperbolehkan, ada waktu yang wajib, dan ada waktu yang afdol. Yang pertama yang diperbolehkan. Waktunya adalah pada saat awal bulan Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Nah, itu disebut waktu yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua, ada waktu yang wajib. Nah, disebut waktu yang wajib itu jika kita membayar sejak terbenamnya matahari ya di akhir bulan Ramadan. Jadi pada saat malam takbiran. Nah, itu. Yang ketiga, waktu yang lebih baik atau yang afdol itu sesudah sholat subuh sebelum pergi sholat id. Jadi pada saat anak-anak mau berangkat sholat idul fitri, subuhnya membayar zakat. Nah, itu waktu yang lebih baik, yang paling dianjurkan ya. Namun jikalau anak-anak khawatir lupa, boleh pada saat bulan Ramadan di pertengahan boleh ya, atau pada saat malam takbiran juga boleh. Nah, yang lebih baiknya pada saat sesudah sholat subuh sebelum pergi sholat id ya, begitu. Jadi yang penting anak-anak itu membayarnya pada saat bulan Ramadan. Karena kalau anak-anak membayar sesudah sholat idul fitri, maka bukan lagi zakat fitrah, melainkan termasuk ke dalam sodakoh. Ya, jadi kalau anak-anak membayarnya sesudah sholat id, berarti bukan zakat fitrah, melainkan sodakoh atau sedekah. Itulah tadi penjelasan tentang materi kita hari ini, yaitu zakat. Nah, tugas kalian yang pertama adalah ditulis di buku tulis ya, menulis surat yang menerangkan tentang zakat, yaitu yang pertama surat At-Taubah ayat 103 ditulis dengan artinya. Yang kedua surat Al-Baqarah ayat 277 ditulis dan diartikan juga. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua diperhatikan di halaman 7. Di halaman 7 itu ada kolom ya, itu ditulis juga di buku tulisnya, dibuat seperti kolom. Dan ada gambar di situ, di atasnya ada gambar. Kamu tulis benda apa yang dizakati dan alasannya apa. Itu kolom yang pertama. Kemudian di halaman 8 kolom yang kedua adalah benda apa yang tidak wajib dizakati dan apa alasannya. Nah, itu tugasnya. Jadi ada 2 tugas yang harus dikerjakan di tulis. Paham ya anak-anak? Ya, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan tetap diberikan kesehatan. Jangan lupa jaga kesehatan kita. Makan makanan yang bergizi dan cukup olahraga. Terima kasih anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.